Bab 130 Badai. Xiao Chen tercengang. Itu adalah afrodisiak yang sangat kuat. Diperkirakan jika dia meminumnya secara tidak sengaja, meskipun tidak akan ada masalah serius, dia pasti akan membodohi dirinya sendiri. Anak ini Qin Yi sebenarnya bukan apa-apa, tapi setidaknya dia tidak begitu kejam dan dia tidak memberikan racun apapun. Xiao Chen tidak ragu-ragu. Jika dia ingin bermain, dia bisa bermain dengannya. Dia menggunakan Xuan Gong untuk dengan hati-hati menyerap bubuk makanan ke telapak tangannya, dan kemudian melemparkan sebagian besar ke dalam tangki air tanpa ragu-ragu. Manfaatnya dibagikan. Bagaimanapun, orang-orang yang tinggal di pengasingan di gunung belakang semuanya adalah Master Super. Saya tidak berharap tidak akan ada masalah besar. Paling-paling, mereka hanya akan membiarkan orang tua dan wanita melompat naik turun untuk sementara. Jika Anda benar-benar ingin melakukan penyelidikan menyeluruh, tanyakan saja pada Qin Yi. Mari kita selesaikan masalahnya. Tentu saja, Xiao Chen tidak ingin memanfaatkan Qin Yi begitu saja, jadi dia datang ke kediaman Qin Yi secara diam-diam dengan keterampilan fisiknya yang luar biasa. Halaman ini tidak kecil, dan sebenarnya memiliki ruang teh khusus. Sisa bubuk dengan itu tanpa kesopanan apapun ke dalam daun teh. Hari kedua memang meriah, dengan beberapa kali raungan marah datang dari belakang bukit, namun segera menjadi tenang, namun masalahnya pasti belum selesai, dan dapur pasti perlu diselidiki secara menyeluruh. Apa yang tidak disangka Xiao Chen adalah bahwa meskipun pria dan wanita tua yang direkrut di gunung belakang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, orang lain di luar imajinasinya diserang dengan serius kembali gunung. Xiao Chen, keluarlah. Aku tahu kamu menjebakku. Xiao Chen sialan. Pada akhirnya, Yan Qingcheng memaksa masuk ke kediaman Xiao Chen. Wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Jelas nama keluarga Yao adalah Zhengli, tetapi mengingat tingkat kultivasinya, itu bukan masalah besar. Ketika ini terjadi, Qin Yi langsung menjadi sangat gugup, dan Qin Changfeng, yang paling mengenal putranya, sepertinya menyadari sesuatu. Akibatnya, tidak lama setelah dia masuk ke tempat Qin Yi, sambil minum semangkuk teh, dia membiarkannya mengeluarkan raungan marah, dan akhirnya orang tua itu baik-baik saja, tetapi Qin Yi mulai berlari telanjang di halaman rumahnya. Masalahnya akhirnya diselesaikan, tetapi dikatakan bahwa Qin Yi pergi ke kepala sekolah dan memberinya hukuman berat. Jika dia tidak mengkhawatirkan wajah Qin Changfeng, dia mungkin akan dihukum berat. Hanya saja, tarian Yan Qingcheng di halaman Xiao Chen dengan wajah memerah sebenarnya menjadi gila, dan dikatakan suara dan penuh warna oleh beberapa wanita di sekte abadi versi erotis dan ambigu. Waktu berlalu sangat cepat. Sudah 3 bulan sejak Xiao Chen datang ke sekte abadi. Dia telah berlatih dengan tenang setiap hari. Dia telah mampu menguasai 4 keterampilan Sansu yang membunuh dewa, Niluan, penekan setan, dan runtuh. Baiklah. Dia telah mendapatkan kendali, dan Niluan juga telah memperoleh pemahaman. Adapun untuk menekan iblis dan menghancurkan, dia hanya dapat menggunakannya secara sederhana. Tentu saja, bukan karena dia tidak cukup berbakat. Alasan utamanya adalah dia telah mempelajari kitab suci penekan sekte abadi baru-baru ini, dan dia telah mempelajari segel dewa dan iblis abadi. Berulang kali itu menjadi Sansu, sebuah gerakan. Gunakan yang lemah untuk menyerang, Seal of Immortality, yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa buku pengajaran penekan sekte abadi sangat luas dan mendalam, tetapi dia tidak ingin mencoba-coba semuanya. Itu cukup untuk menyerap sebagian besar esensinya. Dia pasti akan membuat keterampilannya lebih baik. Meskipun idenya bagus, namun terlalu sulit untuk menerapkannya dalam 3 bulan terakhir, dia harus dengan paksa menerobos penghalang tersebut. Akibatnya,
Dia batuk darah sebanyak 5 kali, fisiknya hampir pingsan, dan jiwanya rusak beberapa kali sulit membayangkan misteri dan misteri teknik ini. Ini hanya mengekstraksi sebagian dari esensinya. Jika Zenki mengolahnya sepenuhnya dari awal, pasti akan menghabiskan lebih banyak energi. Pantas saja Sekte Abadi bisa makmur selamanya. Ada jaminan besar untuk memiliki keterampilan ajaib untuk dipahami. Ketika dia mencapai bulan keempat latihan, Xiao Chen akhirnya mencapai beberapa keberhasilan, dan segel abadi mulai terbentuk. Pada saat yang sama, dia mampu mengendalikan kekacauan di 4 sumur utama Sansu. Selama 4 bulan ini, Xiao Chen juga bekerja keras untuk memahami sayap langit abadi. Mampu terbang di udara adalah mimpinya. Bahkan jika dia tidak bisa mengolah segel abadi, dia harus berkultivasi untuk menjadi dewa yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Sayap, inilah yang paling dia khawatirkan selama 4 bulan terakhir. Hanya saja budidaya sayap langit abadi tampaknya lebih sulit daripada segel abadi. Dia berpikir keras setiap hari, tetapi kemajuannya sangat lambat. Hanya 2 kabut ungu kabur yang muncul di belakangnya, dan dia masih jauh dari transformasi ke sayap ilahi. Selama beberapa bulan terakhir, ketiga kerangka tersebut telah berlatih secara diam-diam setiap hari, hampir tidak meninggalkan rumah mereka. Selama mereka memiliki tempat yang tenang untuk berlatih, mereka tidak membutuhkan apapun. Binatang kecil seputih salju Keke telah menghilang sepanjang hari, dan aku tidak tahu dia sedang sibuk apa. Untungnya, dia masih patuh dan belum menyelinap ke area terlarang di gerbang abadi. Adapun Longseng kecil yang keras kepala, dia masih bersemangat seperti sebelumnya. Dia melakukan perjalanan antara gunung belakang dan istana bawah tanah setiap hari, dan hampir setiap hari dia pergi ke gunung belakang untuk menemukan Pterosaurus kecil untuk diajak bertarung. Meskipun Pterosaurus itu juga bisa disebut sebagai naga kecil, panjangnya masih 3 atau 4 meter, jauh lebih besar dari naga kecil yang keras kepala. Naga kecil yang keras kepala itu telah dikalahkan dan dikalahkan setiap hari. Setiap hari, dia merangkak kembali ke istana bawah tanah berlumuran darah untuk menjilat lukanya dan memakan buah awan api untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada akhirnya, melihat naga kecil yang keras kepala itu bertarung mati-matian, Pterosaurus kecil itu ketakutan. Naga yang keras kepala tidak dapat dibunuh, tidak peduli seberapa serius lukanya. Mereka semua dapat bertahan hidup, seolah-olah mereka memiliki tubuh yang abadi, dan menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Semua orang di Sekte Abadi telah terbiasa dengan auman naga dan binatang setiap hari, tetapi mata kepala sekolah abadi dan orang lain yang melihat naga kecil yang keras kepala itu perlahan berubah, dan mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada naga kecil yang keras kepala itu. Waktu selalu berlalu begitu saja tanpa disadari. Sudah setengah tahun sejak Xiao Chen datang ke gerbang abadi. Dia akhirnya menyelesaikan segel abadi. Tentu saja, apa yang disebut budidaya itu seperti membunuh dewa, melawan kekacauan, dan menekan iblis. Rumusnya secara umum dapat dikuasai dan digunakan, namun tidak berarti ruh yang sebenarnya dapat mengungkapkan makna yang tertinggi. Setelah 4 sansu utama digabungkan ke dalam gaya abadi, mereka dapat disebut 5 sansu utama. Xiao Chen sangat gigih dalam latihan sayap langit abadi, dan mengalami banyak kekalahan. Selama periode ini, Pterosaurus kecil menderita banyak kesulitan menyaksikan pertarungan dengan naga kecil yang keras kepala. Kurang menginspirasi. Hari masih pagi lagi, dan sinar matahari menyinari pegunungan belakang, membuat kabut-kabur bersinar dengan cahaya warna-warni, tertinggal di antara hutan dan bunga, membuatnya semakin indah. Xiao Chen, kamu sangat berani. Guru Master tidak membiarkanmu berjalan ke gunung belakang.
Dia hanya memintamu untuk bermeditasi di depan. Beraninya kamu datang ke pusat pengajaranku. Yan Qingcheng menghadapi kebangkitan matahari dan menerima sinar cahaya, kecemerlangan seperti mimpi tetap ada di sekelilingnya, menjadikannya seperti dunia lain dan tak tertandingi. Kecantikannya begitu indah sehingga mustahil untuk melihatnya. Haha, kalau begitu kamu bisa mengeluh kepada guru utamamu. Xiao Chen terkekeh dan datang ke gunung belakang hampir setiap hari. Karena para tetua dari Sekte Abadi yang tinggal dalam pengasingan di sini tidak berbicara, bagaimana Yan Qingcheng bisa melakukan apapun dia? Melihat senyum acuh tak acuh Xiao Chen, gigi Yan Qingcheng gatal karena kebencian. Dia diam-diam marah selama berhari-hari. Ada banyak hal yang beredar di gereja tentang keterikatan ambigunya dengan Xiao Chen, meskipun dia tahu itu miliknya dan pihak lain menambahkan bahan bakar ke dalam api, namun hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Saat kekacauan eksternal tentang pertempuran Raja Naga berangsur-angsur mereda, banyak hal yang terjadi di Pulau Naga telah menyebar. Keterikatan antara dia dan Xiao Chen telah menyebar ke dalam area kecil dari Sekte Abadi, membuatnya ketika dia melihat Xiao Chen, matanya menjadi hitam, terutama ketika dia berpikir bahwa dia sedang berlatih teknik Dewa Benih Penghancur Setan, yang mungkin menyebabkan konsekuensi yang lebih serius di masa depan. Jangan berpuas diri, Xiao. Cepat atau lambat, aku akan mengembalikan semuanya padamu. Oke, aku menantikannya. Dalam setengah tahun, kekuatan iblis abadimu akan sepenuhnya berubah menjadi keajaiban iblis menghancurkan Tuhan, sepertinya aku akan bisa mengendalikanmu. Baiklah, biarkan aku memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku adalah pria normal dan memiliki semua kebutuhan pria normal. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri latihan pertapa yang membosankan ini. Sekarang kita bisa ngobrol baik-baik dan membicarakan tentang kamu dan aku. Petik 2. Persetan. Siapa kamu? Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Aku laki-laki, kamu perempuan, mari kita bicarakan hal-hal di antara kita, bicara saja tentang pria dan wanita. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen berbalik dan pergi, karena dia tahu jika dia terus berbicara, Yan Qingcheng akan menjadi gila, dan pada saat yang sama, dia merasa beberapa lelaki tua sedang mengawasinya secara diam-diam. Wajah cantik Yan Qingcheng gelap, dan tubuhnya yang anggun dan anggun sedikit gemetar. Dia benar-benar ingin bergegas dan menendang Xiao Chen ke tanah dan menginjak wajah tersenyum penuh kebenciannya. Tidak lama kemudian, naga kecil yang keras kepala itu datang, mengaum ke gua naga di bawah tebing, memprovokasi Pterosaurus kecil di dalamnya. Pterosaurus kecil sepanjang 3 meter itu selalu pasif belakangan ini tertekan. Tidak apa-apa untuk ini. Naga kecil aneh yang selalu datang untuk bertarung dengannya marah dan kesal, tapi dia tidak bisa dikalahkan sampai mati. Ia terbang dengan sayap terbentang, lalu menukik ke bawah. Hari ini, ia sepertinya ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Ia bertarung dengan seluruh kekuatannya saat ia muncul, merobek semburan angin kencang dan menuju ke arah yang kecil. Pegang punggung naga yang keras kepala itu. Bayangan naga itu bergoyang, dan naga kecil yang keras kepala itu meninggalkan beberapa bayangan di tempat itu. Ia sangat cepat dan cepat menghindar. Akibatnya, batu di tempat itu langsung tergores dan retak oleh Pterosaurus kecil itu. Xiao Chen diam-diam ketakutan saat melihatnya. Kemajuan naga kecil yang keras kepala itu begitu cepat. Dia baru saja bertransformasi dan berganti posisi, seperti seorang ahli di antara manusia yang melakukan gerakan misterius cara budidayanya. Apakah seperti keke yang terlahir dengan cara yang misterius dan tak terduga? Tapi bukankah itu hak istimewa Raja Naga? Sudah lama aku tidak menyadarinya, tetapi tanduk naga kecil yang keras kepala itu telah tumbuh sepenuhnya, bersinar terang dan tampak ajaib.
Fisik naga kecil yang keras kepala itu tampaknya telah banyak berubah dari sebelumnya, dan kecepatannya juga lebih cepat. Aduh! Kedua naga itu bertarung dengan sengit. Meskipun naga kecil yang keras kepala itu bukanlah lawan dari Pterosaurus, ia tidak takut mati dan sangat ganas tangan. Pada akhirnya, naga kecil yang keras kepala, berlumuran darah, dikalahkan. Pada saat ini, Xiao Chen mengambil tindakan. Dia menyelimuti Pterosaurus kecil yang ingin terbang kembali ke sarang naga dengan tirai cahaya yang menganugerahkan Tuhan, mengizinkan si kecil, Pterosaurus hingga naga itu sangat marah dan terus meronta. Jangan panik, anak kecil. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu menggunakan energi naga di sayapmu. Aku akan melepaskanmu sebentar lagi. Xiao Chen mencoba yang terbaik untuk menahan Pterosaurus kecil itu dan terus menjelajah. Dia meraba-raba sisik halus dengan kedua tangan, merasakan energi naga yang melonjak di dalam, merasakan bagaimana kekuatan itu mengalir di antara sayap Pterosaurus, dikombinasikan dengan metode pelatihan Tianyi yang abadi, pikir Xiao Chen sambil menjalankan Xuan Gong untuk mengenai tubuh di belakang dia. Setengah jam kemudian, Xiao Chen akhirnya menyadari sesuatu, tetapi pada saat itulah dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pterosaurus kecil itu menjadi tenang dan berhenti bergerak. Tiba-tiba saya melihat ke atas dan melihat dua binatang besar membanjiri langit dan tanah, bertiup kencang. Pusing, Xiao Chen melepaskan Pterosaurus kecil itu dan melarikan diri. Kedua Pterosaurus dewasa yang berpatroli di luar kembali, dan mereka kebetulan menemukan semua ini. Kemanapun dia bisa melarikan diri, dia melihat cakar naga besar menyelimuti Xiao Chen, tetapi pada akhirnya cakar itu tidak terkoyak, dan dua Pterosaurus dewasa itu mendarat satu demi satu. Cahaya berkedip-kedip, dan tubuh naga besar itu menghilang. Sepasang pria dan wanita muda menghalangi jalannya. Meskipun dia tahu bahwa semua Pterosaurus dewasa memiliki budidaya dewa dan bisa berubah menjadi cengren, Xiao Chen masih sedikit terkejut melihatnya dengan matanya sendiri. Alasan utamanya adalah dia baru saja menindas anak-anak orang lain dan tertangkap tindakan itu. Aku tidak terkejut. Apa? Aku tidak bermaksud jahat. Xiao Chen tertangkap basah. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah dua dewa. Mereka sibuk mempelajari sayap langit abadi orang tua Pterosaurus kecil. Kain Wol. Dia menggangguku dan ingin mencuri harta kita. Pterosaurus kecil tidak jauh dari situ menangis dan terbang dan mulai menangis dengan suara yang merdu. Hea keong tanda pagar persen. Xiao Chen sedikit terdiam. Pterosaurus kecil ini benar-benar bisa berbicara bahasa manusia, dan dia sangat fasih. Anda pasti tahu kalau Pterosaurus paling menghargai harta karun. Hampir setiap Pterosaurus dewasa memiliki harta karun berukuran sedang. Bukankah ini sebuah jebakan untuknya? Tapi jika dipikir-pikir, itu bukanlah sebuah jebakan. Masuk akal untuk menghadapinya dengan cara ini. Dengan suara kuas, cahaya bersinar, dan Xiao Chen dibawa ke sarang naga oleh pasangan itu. Jika Anda ingin kami memaafkan Anda, temukan cara agar naga kecil dari Pulau Naga mengajari anak-anak kami keterampilan bertarung naga kuno yang legendaris. Bab 131 Kemajuan, Sukses. Gua naga dibangun di atas tebing, yang tingginya bisa mencapai puluhan meter dari permukaan tanah. Gua naga yang besar itu sangat luas. Bahkan jika pasangan naga yang kaya ini berubah menjadi Pterosaurus besar, itu jelas cukup bagi mereka untuk merentangkannya tubuh. Dinding batu di gua naga dipoles hingga sangat cemerlang, luas dan dalam, namun tidak gelap sama sekali. Sebaliknya, kedalaman gua naga seterang siang hari, dan bagian atas gua bertatahkan dengan banyak mutiara, menyediakan sumber cahaya yang cukup.
Yang membuat Xiao Chen semakin yakin bahwa klan naga bersayap memiliki hobi mengumpulkan harta karun adalah ia melihat tumpukan koin emas dan perhiasan seperti bukit di depannya, begitu terang hingga ia tidak bisa membuka matanya. Xiao Chen tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Begitu banyak permata yang begitu menakjubkan. Pantas saja Liu Mu dan yang lainnya berkata bahwa selalu ada orang yang bercita-cita menjadi pembunuh naga legendaris kemampuan membunuh Pterosaurus. Anda bisa mendapatkan harta yang tidak ada habisnya selama beberapa masa hidup. Lihat, mata penjahat serakah ini lurus. Soalnya, aku tidak berbohong. Dia tidak hanya menggangguku, dia juga ingin mencuri harta kita. Pterosaurus kecil itu berbicara dengan suara seperti susu, dan jelas sekali bahwa dia masih sangat muda. Melihat lelaki kecil yang membuat pengakuan ini, Xiao Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah ini adalah kedewasaan sebelum waktunya yang legendaris? Keke, Raja Naga Kecil, dan Pterosaurus kecil ini semuanya memiliki pikiran yang luar biasa. Anak kecil, jangan berbohong, kalau tidak kamu akan menjadi gemuk dan berubah menjadi bola gemuk. Siapa yang terlalu muda? Kamu tidak lebih tinggi dariku. Pterosaurus kecil sepanjang 3 meter itu datang dan berdiri tegak, agung dan agung. Menatap Xiao Chen, dia berkata, kamu orang jahat, menindasku. Ini dia lagi. Melihat bahwa ia benar-benar dapat berbicara bahasa manusia, Xiao Chen merasa sedikit lucu, tapi dia tidak bisa tertawa. Bagaimana dengan lamaran yang baru saja kita buat? Ayah pterodaktil kecil bertanya lagi. Aku belum pernah mendengar tentang keterampilan tempur kuno klan naga legendaris. Selain itu, naga kecil yang keras kepala itu sangat keren. Bahkan jika ada keterampilan rahasia, dia mungkin tidak menuruti perintahku dan mewariskannya kepada anak-anakmu. Meskipun itu sudah ada hubungannya denganku. Ini cukup harmonis, tetapi kamu harus tahu bahwa itu adalah naga kecil yang sangat sombong dan keras kepala. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen mulai berubah pikiran. Dia terkejut dengan banyaknya harta karun di dalam gua naga dan perlahan menjadi tenang, dan mulai berpikir. Soal naga kecil yang keras kepala, naga kecil yang keras kepala itu justru menarik perhatian pasangan naga ini, yang bahkan lebih luar biasa. Tidak masalah apakah kamu berhasil atau tidak, lakukan saja yang terbaik. Jika tidak, jika kamu menindas anak-anak kami dan ingin mencuri harta kami, kamu telah melanggar tabu kami. Tidak peduli apakah kamu adalah tamu dari Sekte Abadi atau tidak, kami tidak akan sopan kepada Anda. Anda harus tahu bahwa kami terus membantu penjaga Sekte Abadi di sini karena rasa terima kasih kami kepada leluhur mereka. Bahkan jika kami kadang-kadang menyebabkan pembunuhan, itu bukan masalah besar. Ibu dari Pterosaurus kecil berbicara. Meskipun apa yang mereka katakan sangat serius, Xiao Chen melihat sedikit senyuman tersembunyi di wajah mereka. Jelas sekali bahwa mereka tidak memiliki niat membunuh sedikit pun, tetapi sepertinya rencana mereka berhasil. Pingsan, Xiao Chen merasa sedikit tidak berdaya. Tampaknya meskipun tidak terjadi apa-apa hari ini, kedua Pterosaurus itu mungkin akan mendatanginya. Oke, saya akan mencoba yang terbaik. Bukan urusan saya apakah saya berhasil atau tidak. Terima kasih banyak. Baiklah, kami tahu Anda sedang mencoba berlatih sayap langit abadi. Saya rasa kami dapat memberi Anda beberapa petunjuk. Kata ayah naga bersayap kecil sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana mungkin kita tidak memperhatikan seseorang yang telah kembali dari Pulau Naga? Bisakah kamu membantuku mengembangkan sayap langit abadi? Tidak apa-apa memberiku beberapa nasihat. Kami juga telah berlatih gerbang abadi. Senyum ibu Pterosaurus kecil itu sangat baik, membuat orang merasa seperti angin musim semi.
Kamu juga sudah berlatih. Xiao Chen sangat terkejut. Klan naga mempraktikkan keterampilan surgawi manusia. Karena perbedaan kondisi fisik, kami baru melakukan penelitian. Jika ingin mengolah sayap langit abadi, perlu kerja keras beberapa tahun, budidaya tingkat lanjut untuk melewatinya. Anda perlu meluangkan waktu. Buka titik akupuntur di mana sayap dewa berada. Setelah penjelasan pasangan naga, pemahaman Xiao Chen tentang budidaya sayap langit abadi semakin dalam. Ada banyak sekali meridian dan titik akupuntur pada tubuh manusia, namun tidak semuanya dapat dipahami oleh manusia. Secara umum, titik akupuntur yang sekarang terkenal adalah titik akupuntur super besar pada tubuh manusia, seperti puluhan titik akupuntur pada tubuh manusia. Titik terbang, yang perlu dikembangkan untuk berlatih Immortal Skywing. Dulunya belum pernah terdengar sebelumnya. Kitab penindasan dan agama sekte abadi sangat ringkas, hanya menyatakan bahwa, titik langit terbang, misterius di dekat bagian belakang dapat dibuka untuk melahirkan sayap langit abadi, tetapi tidak merinci berapa banyak poin tersebut ada. Menurut pemahaman Xiao Chen sebelumnya, dia mengira hanya ada 40 atau 50 titik akupuntur penting, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu sebenarnya melibatkan 81 titik akupuntur, yang secara kolektif disebut titik akupuntur Feitian. Ada perbedaan antara meminta seseorang memberi nasihat dan mencoba mencari tahu sendiri, apalagi dengan panduan pengajaran seperti ini saja tidak cukup hanya memiliki metode kultivasi. Pengalaman para pendahulu juga sangat penting. Pasangan naga ini telah berada di sekte abadi selama hampir 1000 tahun, dan mereka mengetahui banyak hal. Setelah penjelasan mereka, Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa sekarang dia tahu bagaimana melanjutkannya, dan tidak lagi harus menjelajahi cara elemen naga berada, Pterosaurus kecil dioperasikan. Karena dia telah cukup berkultivasi, dia telah membuka hampir setengah dari titik akupuntur Feitian. Mungkin diperlukan waktu setengah tahun lagi untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Hanya dengan begitu sayap langit abadi dapat lahir tidak terbuka, akan sulit untuk berhasil menampilkannya. Akhirnya, ketika Xiao Chen meninggalkan sarang naga, pasangan naga itu berkata kepada Xiao Chen dengan sangat serius, "Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang naga kecil itu, jika tidak, kamu akan mendapat masalah besar." Tampaknya naga kecil yang keras kepala itu sepertinya memiliki banyak rahasia. Dia telah menebak lebih dari sekali bahwa naga hitam kecil yang sombong itu mungkin adalah naga leluhur, tetapi dia dijungkir balikan lagi dan lagi. Naga leluhur legendaris telah menjadi agung sejak ia dilahirkan, dan Raja Naga bukanlah tandingannya. Bagi naga kecil yang keras kepala, semua ini sangat tidak konsisten. Xiao Chen hanya bisa menghubungkan naga kecil yang keras kepala itu dengan naga petarung yang agresif. Mungkin suatu hari nanti dia akan sesukses Raja Naga. Tidak, aku benci bajingan kecil yang datang menggangguku sepanjang hari. Aku tidak ingin mempelajari apa yang disebut keterampilan tempur kuno legendaris darinya. Saat meninggalkan sarang naga, Xiao Chen samar-samar mendengar pasangan itu perkataan antara pasangan naga dan Pterosaurus kecil sepertinya melibatkan Raja Naga. Waktu berlalu hari demi hari, tetapi Xiao Chen memperoleh sesuatu setiap hari. 10 hari telah berlalu sejak dia mendapat jawaban dari pasangan klan naga. Xiao Chen tenggelam dalam dunia kultivasi misterius. Pada saat ini, dia sedang melatih keterampilan misteriusnya sendiri sepanjang waktu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang melayang di awan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa ringan dan lapang, dan kesadarannya tampak terwujud seperti anggrek dan mus terpancar dari tubuhnya. Kemudian terjadi ledakan keras, dan itu seperti guntur di dalam hatinya.
Dia benar-benar membuat terobosan lain dalam meditasi semacam ini, dan dipromosikan dari surga ke-7 alam fana ke surga ke-8, dan kemudian naik satu tingkat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan harta karun, seolah-olah tubuhnya telah disucikan, dan nafas harum melayang di dalam ruangan. Pada saat ini, matanya setajam pisau, dan energi serta semangat seluruh tubuhnya telah mencapai puncak baru itu tidak dapat dijangkau di masa lalu. Kekuatan dahsyat beredar di tubuh yang bersinar, seperti aliran sungai Yangtze atau sungai besar, membuatnya merasa seolah-olah memiliki energi yang tak ada habisnya. Semuanya belum berakhir. Kekuatan yang melonjak terus mengalir melalui nadinya dan tidak pernah berhenti dalam 3 hari 3 malam berikutnya. Tampaknya melemahkan tubuh fisiknya, membuatnya jelas terasa seperti perubahan yang terlahir kembali. Pada akhirnya, setiap inci kulitnya menjadi sebening kristal giok dewa perunggu, dipenuhi dengan kekuatan ledakan dan menakutkan, dan fisiknya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ketika semuanya kembali tenang, Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia telah dipromosikan ke puncak surga ke-8. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari surga ke-9, dan sepertinya dia bisa menerobos kapan saja. Dia hampir menerobos 2 langit sekali. Ini benar-benar kejutan yang melampaui ekspektasi. Anda harus tahu bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk berlatih. Xiao Chen jelas tahu bahwa semua ini disebabkan oleh peningkatan lebih lanjut dari keterampilan yang dia praktikkan di Long Island, yang memungkinkan dia mencapai terobosan seperti itu. Hal ini membuatnya semakin bertekad. Teknik yang dia praktikkan sangat mendasar dan tidak akan pernah berubah. Jika diintegrasikan dengan teknik lain, itu akan menjadi seperti segel abadi, diringkas menjadi gaya sansu, mengubahnya menjadi sebuah gerakan alih-alih memperkenalkan sumber aslinya. Adapun sayap langit abadi, ini lebih merupakan penerapan keterampilan daripada perubahan formula ajaib aslinya. Kejutan bagi Xiao Chen dari transformasi ini belum datang. Tepat setelah kekuatan hidup dan mati yang kuat baru saja stabil, gelombang udara panas datang dari punggungnya, cahaya ungu berkedip, dan seluruh ruangan dipenuhi kabut ungu, berkabut, dan berkilau. Kekuatan di puncak surga ke-8 yang baru saja stabil dan tenang sekali lagi menimbulkan kerusuhan, semua bergegas menuju titik terbang di punggungnya. Di tengah suara tulang yang saling bertautan, tubuh Xiao Chen bergetar terus-menerus, dan butiran keringat yang lebat muncul di punggungnya. Di permukaan tubuhnya, pada akhirnya, tubuhnya tampak basah oleh air, dan dia dipenuhi keringat. Seiring dengan suara tajam dari rangkaian sambungan terakhir, tubuh Xiao Chen bergetar terus-menerus, dan kemudian terdengar suara gemuruh di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah dia terbang ke awan dalam sekejap sayap harus diselesaikan. Bab 132 sungguh suatu kemewahan. Sinar cahaya ungu meledak dalam sekejap, dan sayap langit abadi terbentang dari punggung Xiao Chen. Sayap dewa ungu sebening batu giok, hampir transparan, tetapi mengandung kekuatan yang kuat. Ini bukan hanya sayap dewa yang bisa terbang ke langit dan lepas dari bumi, tapi juga senjata yang menakutkan. Jauh dari sayap abadi yang diciptakan oleh Yan Qingcheng di surga ke-5, sayap abadi di puncak surga ke-8 telah menjadi senjata yang sangat menakutkan dan ampuh. Senjata ajaib itu tajam. Tentu saja, ini sepenuhnya berbasis energi dan dapat diperluas atau dilepaskan sesuai keinginan. Dengan jentikan sayap ilahi, Xiao Chen datang ke halaman seperti sinar petir ungu, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya ungu dan melarikan diri ke hutan di depannya, terbang kembali ke udara dengan punggung kirinya. Segalanya begitu sempurna. Budidaya sayap langit abadi meningkatkan kecepatan Xiao Chen ke tingkat yang tak terbayangkan. Mulai sekarang, laut dan langit sangat luas, dan pertempuran sengit dengan manusia tidak lagi terbatas pada daratan.
Dapat dikatakan bahwa dengan Tianyi di sisinya, para ahli mantra dan pejuang spiritual yang bisa terbang di udara tidak akan memiliki keunggulan atas dirinya, dan dia akan menjadi musuh bebuyutan orang-orang itu. Berdiri di samping sumur, memegang ember kayu dan mencuci tubuhnya berulang kali, Xiao Chen tidak diragukan lagi sedang dalam suasana hati yang bahagia. Makanan di kamar sudah dingin. Xiao Chen tidak meninggalkan rumah selama 3 hari. Orang-orang di dapur datang dan pergi beberapa kali tanpa mengganggunya. Mereka hanya meletakkan makanan dengan tenang sekte. Meski menyantap makanan dingin, Xiao Chen merasa menikmati makanan lezat. Hal ini berkat kepuasan spiritual. Kerja keras selama setengah tahun akhirnya membuahkan hasil. Ketiga kerangka itu sepertinya merasakan kegembiraannya, dan berjalan masuk dari ruangan lain. Rahang mereka berbunyi klik, seolah ingin memberi selamat padanya. Sudah lama sekali aku tidak melihat binatang kecil seputih salju dan Xiao Chen yang keras kepala berjalan menuju gunung belakang dengan langkah cepat. Yan Qingcheng sedang duduk dengan tenang di padang rumput, kabut tipis mengelilinginya, kicauan burung yang merdu tetap hidup di antara bunga dan pepohonan di dekatnya. Semuanya begitu damai, keindahan tiada taraf berpadu menjadi pemandangan yang paling indah. Dan gambaran yang harmonis. Xiao Chen memperhatikan dengan tenang untuk beberapa saat, tanpa merusak pemandangan indah itu, dan terus berjalan maju melewati area tersebut. Sampai dia pergi, Yan Qingcheng membuka sepasang mata yang indah, lalu melihat dan menutupnya kembali. Melewati area air terjun dan mata air yang mengalir, suara angin kencang dari pertarungan terdengar di depan mereka. Benar saja, naga kecil yang keras kepala itu kembali bertarung sengit di dekat sarang naga. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa kecepatannya tampaknya meningkat lagi, dan keterampilan tempurnya lebih diperkaya, tetapi sebagian besar waktu tampaknya menggunakan kekerasan untuk bertarung keras. Setelah pemahaman yang lama, Xiao Chen sudah tahu bahwa bukan naga kecil yang keras kepala itu yang ceroboh, tetapi sepertinya ia sengaja menyerang yang kuat dengan yang lemah, seolah-olah ia ingin melatih tubuhnya dengan putus asa, dan tidak melakukannya, ragu-ragu untuk menyebabkan luka serius setiap saat. Sepertinya ia ingin merangsang potensi yang tersembunyi di dalam tubuh naga. Sedangkan untuk skill bertarungnya, sepertinya ia memiliki bakat yang luar biasa. Meski tidak umum digunakan, ia menjadi semakin mahir. Tampaknya ia telah menguasai beberapa skill bertarung naga kuno yang legendaris seperti yang dikatakan pasangan pterodaktil, karena setiap kali mereka bertarung metodenya sangat misterius dan cerdik. Pada saat ini, orang yang bertarung dengan naga kecil yang keras kepala itu adalah ayah dari Pterosaurus kecil itu. Dia telah berubah menjadi Chengren dan bertanding dengannya secara pribadi. Tentu saja, tembakannya sangat terukur, dan dia menggunakan jumlah kekuatan yang tepat untuk melakukannya menghantam setiap inci tubuh naga kecil yang keras kepala itu. Energi naga itu terus menembus, dan sisik naga hitam kecil itu sudah merembeskan bekas darah. Naga kecil yang keras kepala itu tampaknya sangat puas dengan pertempuran semacam ini. Dia melakukan serangkaian tindakan yang belum pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, meninggalkan bayangan di medan perang. Metode bertarungnya aneh tapi sangat efektif. Meski mustahil untuk melukai ayah Pterosaurus kecil itu, ia tetap menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Xiao Chen melihat beberapa trik, yang sangat cocok untuk keterampilan bertarung klan naga. Naga kecil yang keras kepala itu sepertinya membalas pasangan Pterosaurus yang telah bertarung dengannya secara pribadi akhir-akhir ini. Semua mempunyai gagasan akurat masing-masing tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun Pterosaurus kecil yang menyaksikan pertempuran itu tampak meringis, cahaya gembira di matanya menunjukkan suasana hatinya yang perlahan berubah. Ketika pertempuran selesai,
naga kecil keras kepala menyeret tubuhnya yang terluka ke Pterosaurus kecil, dan benar-benar mengulurkan cakarnya untuk menunjuk ke dahi Pterosaurus kecil. Jelas sangat tidak biasa bagi Pterosaurus kecil untuk dapat berbicara bahasa manusia pada usia yang begitu muda. Ia sedikit terkejut, tetapi masih menundukkan kepalanya. Jika tidak, naga kecil yang keras kepala itu tidak akan setinggi itu. Sedikit cahaya keluar dari cakar naga kecil yang keras kepala itu, melonjak seperti gelombang air, dan sepertinya meleleh ke dahi pterodaktil kecil itu. Baru setelah naga kecil yang keras kepala itu pergi, pterodaktil kecil itu tampak sadar kembali. Ia bergumam, sebenarnya, bajingan kecil ini akan sangat lucu jika dia tidak datang untuk menggangguku setiap hari. Dia hanya mengajar saya beberapa keterampilan bertarung. Petik 2. Ayah Pterosaurus kecil itu tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, "Terima kasih banyak." Sama-sama, naga kecil yang keras kepala itu punya pendapatnya sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan pikirannya. Saya pikir alasan mengapa hal itu akan mengajarimu adalah anak itu menggunakan keterampilan tempur kuno klan naga karena merasa malu mengganggumu sepanjang hari. Petik 2. Itu benar, aku hampir dibuat gila olehnya. Si kecil Pterosaurus bergumam dengan suara rendah. Xiao Chen mengejar naga kecil yang keras kepala. Saat dia pergi, dia sepertinya mendengar ayah naga bersayap kecil membisikkan kata-kata seperti, "Raja Naga." Tidak seperti itu. Mungkinkah dia ingin anaknya dipromosikan menjadi Raja Naga? Ini, benar-benar ide yang berani. Tapi sepertinya sangat mungkin. Pterosaurus kecil itu bukanlah master yang sederhana sama sekali. Dia bisa berbicara bahasa manusia di usia yang begitu muda. Segera dia menyusul naga kecil yang keras kepala yang terluka parah itu. Pria kecil itu mengangguk kepada Xiao Chen dengan tenang seperti biasanya, tanpa ekspresi yang tidak perlu, dan terus bergerak maju. Kembali ke dalam gua, naga kecil yang keras kepala itu diam-diam menggunakan sumber air panas untuk membasuh tubuh terluka yang berlumuran darah, menahan rasa sakit yang hebat yang seperti membelah seluruh tubuhnya, dan kemudian mulai melahap buah awan api untuk memulihkan energinya. Meskipun beberapa gua ditutupi dengan buah seperti batu akik merah jernih ini, dan meskipun naga kecil yang keras kepala dan binatang seputih salju hanya memakan sedikit buah spiritual ini setiap hari, setelah beberapa bulan, buah awan api masih tetap ada. Itu hampir habis dimakan, dan hampir tidak ada apa-apa selain tongkat yang tersisa di dinding. Mungkin kemajuan pesat naga kecil yang keras kepala itu ada hubungannya dengan hal ini. Setelah setiap cedera serius, buah spiritual ini dengan cepat memenuhi kebutuhan tubuh, membantunya lebih merangsang potensi fisiknya. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga memperhatikan bahwa sepertinya ada inti buah lain di dalam gua, dan dia mengetahui dengan cermat bahwa itu tampak seperti pir kecubung. Dia tahu bahwa naga kecil yang keras kepala itu tidak mungkin menemukannya sendiri, karena si kecil ini tahu cara bertarung dengan kepala tertunduk. Jika Anda sedang berlatih kultivasi pasti tidak akan mencari buah spiritual untuk memuaskan nafsu makan Anda. Xiao Chen segera memikirkan hal kecil ini benar-benar musuh dunia dan jiwa. Di pojok, Xiao Chen bahkan menemukan setengah keping Ganoderma lucidum emas ungu. Sungguh sia-sia, sebenarnya menyia-nyiakan harta surga dan bumi. Keke telah menghilang dan menghilang baru-baru ini. Xiao Chen sudah lama tidak melihatnya. Sekarang sepertinya dia hidup di negeri dongeng ini seperti ikan di air. Xiao Chen menunggu di sini selama 3 hari penuh sebelum dia melihat binatang kecil seputih salju itu muncul. Si kecil kembali dengan membawa ginseng raksasa yang tampak seperti lobak besar, tetapi dia membuangnya begitu saja seperti kubis besar naga. Bulu Keke menjadi lebih berkilau,
seolah diukir dengan hati-hati dari batu giok suci, dan sepasang mata hitam besarnya menjadi lebih hidup. Tentu saja, ini sedikit lebih gemuk. Bisa dibayangkan bahwa ia biasanya memakan roh langit dan bumi ini sebagai makanan. Melihat Xiao Chen datang, mata binatang kecil seputih salju itu tampak sedikit lemah, dan ada sesuatu yang salah tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat, binatang kecil seputih salju itu melemparkan ginseng besar seperti lobak, yang berarti Xiao Chen bisa menikmatinya, yang merupakan tanda sanjungan. Hei, kamu merasa bersalah. Katakan padaku, apakah terjadi sesuatu? Binatang langka seputih salju itu menunjukkan sedikit rasa malu, menunjuk ke pohon ginseng besar, dan membuat gerakan terkenal dengan cakar kecilnya. Meski ada pemahaman diam-diam, Xiao Chen masih butuh waktu lama untuk memahami apa yang dibicarakannya. Ginseng itu sebenarnya diambil dari kebun ramuan orang lain. Xiao Chen langsung terdiam. Dia mengetahuinya tanpa bertanya. Dilihat dari nama belakangnya, dia pasti mengunjungi kebun tanaman orang lain baru-baru ini, dan dia benar-benar menganggap tanah berharga mereka sebagai kebun sayurnya sendiri. Berapa banyak ginseng seperti ini yang telah kamu tarik? Binatang kecil seputih salju itu berpikir serius dan mengulurkan cakar kecilnya. 5. Binatang kecil seputih salju itu membalikkan cakarnya, dengan telapak tangan menghadap ke bawah. 10. Cakar binatang kecil itu berputar lagi. Xiao Chen terdiam. Cakar binatang kecil itu berputar lagi. Xiao Chen merasa dahinya penuh dengan garis-garis hitam. Ketika dia melihatnya akan terbalik, dia buru-buru menghentikannya. Hentikan, aku mengerti. Kamu benar-benar menganggapnya sebagai ladang lobak. Di matamu, ginseng besar yang langka ini tidak berbeda dengan lobak besar. Binatang kecil seputih salju itu mengedipkan matanya yang besar dan cerdas dan menggaruknya dengan malu-malu kepala. Apakah ada tumbuhan lain selain ginseng? Setelah beberapa saat, Keke menemukan sisa akar, inti buah, dan lain-lain dari sudut gua. Orang-orang harus menghela nafas, varietasnya sangat lengkap, Ganoderma lucidum, pir kecubung, liang jujube, teratai emas merah. Kepala Xiao Chen sangat besar saat itu. Apa menurutmu ini semua kubis? Merusak kebun herbal, tempat terpenting di sekte abadi, adalah bencana besar. Namun, binatang kecil seputih salju itu tidak takut sama sekali, malah memberi isyarat dengan bangga. Keke memberitahunya bahwa tidak ada lubang yang tersisa. Kebun herbal itu sangat besar. Ia mencabut tanaman di sini dan menggali tanaman di sana. Adapun buahnya, mereka memetik satu dari pohon ini dan dua dari pohon itu lalu menyebarkannya. Kamu cukup licik, tapi tahukah kamu, bagaimana mungkin orang tidak memperhatikan hal spiritual seperti itu? Kamu mungkin mengabaikannya sebentar, tapi kamu akan segera menyadari situasinya seiring berjalannya waktu. Kamu telah membuatku kesulitan lagi. Petik 2. Binatang kecil seputih salju itu akhirnya berhenti bersikap sombong, dan mengungkapkan pemahamannya dengan sedih, lalu menunjuk ke arah naga kecil yang keras kepala itu tanpa rasa kesetiaan. Naga kecil yang keras kepala yang sombong dan keren itu langsung merasa malu. Xiao Chen benar-benar kehilangan kesabaran, dia tidak berdaya. Setelah ditanya lebih lanjut, Xiao Chen marah sekaligus tertawa, dan mengetahui kenapa Keke sering menghilang dan menghilang selama beberapa hari berturut-turut. Ia sebenarnya tinggal di kebun herbal dan menganggapnya sebagai rumahnya yang nyaman. Sepertinya kita harus meninggalkan gerbang abadi. Faktanya, meski tanpa hal-hal ini, Xiao Chen masih mempertimbangkan untuk pergi. Sudah setengah tahun sejak dia datang ke sini, dan dia sudah memiliki seseorang di sini.
Jika Anda sudah memperoleh cukup, Anda harus berlatih di lingkungan yang berbeda. Sebelum pergi, dia merasa bahwa dia harus memberikan buku harta karun yang ditemukan di dalam gua kepada guru abadi. Bagaimanapun, dia akan menggunakan sayap langit abadi di masa depan. Akan sangat buruk jika orang mengira dia telah mencuri seorang master dari sekte abadi. Menyerahkan buku kuno ini secara terbuka dan jujur, saya rasa guru abadi tidak akan mengambil kembali sayap langit abadi yang dia kembangkan. Bagaimanapun, dia memiliki persahabatan tertentu dengan apa yang disebut leluhur dari sekte iblis. Dalam hal ini, tidak ada gunanya jika sayap langit abadi ditampilkan di masa depan. Bertentangan dengan ekspektasi Xiao Chen, ketika dia bertemu dengan guru abadi, pihak lain telah mengetahui bahwa dia sedang berlatih sayap langit abadi. Ini mengejutkan Xiao Chen. Melihat lelaki tua halus di depannya, seolah-olah dia berada di dunia lain, dia perasaan mendalam yang tak terduga. Kepala sekolah abadi tidak menyalahkannya. Dia mengambil buku kuno itu, membacanya, dan berkata, ini adalah karya asli Raja Jahat, sang pendiri, dan tidak ada bedanya dengan buku harta karun di sekte tersebut. Ternyata bahwa pendirinya pernah tinggal dalam pengasingan di gua itu, mungkin karena ketakutan. Buku harta karun di sekte tersebut hilang, jadi saya meninggalkan satu lagi untuk kesempatan bertemu. Selanjutnya, Xiao Chen menyatakan bahwa dia ingin pergi dari sini dan pergi ke sana, tempat lain di benua umur panjang untuk berlatih. Aku pernah berkata bahwa kamu bisa pergi kapan saja. Meskipun secara teknis kamu masih dalam masa kurungan, aku harap kamu dapat menemukan artefak Raja Jahat yang sebenarnya dan mengembalikanmu ke kebebasan terlebih dahulu. Selain itu, karena kamu sudah melakukannya, mengolah sayap langit abadi, Anda memahami saya. Ajarkan beberapa teknik rahasia, dan sekarang saya ingin menjadikan Anda pelindung. Anda tidak memiliki hak istimewa apapun, tetapi jika sekte abadi dalam bahaya dan Anda membutuhkan bantuan, apakah Anda bersedia? Xiao Chen diam-diam meremehkan, tidak bisakah kamu melakukannya? Orang tuamu berkata begitu. Namun pantas juga, karena ia telah mengamalkan ajaran orang lain untuk menindas agama. Namun, kalau dipikir-pikir, tidak perlu membantu sekte abadi dalam kehidupan ini. Adakah yang bisa menghancurkan sekte abadi? Bahkan jika para dewa ingin mengambil tindakan, mereka harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Akhirnya, ketika Xiao Chen sedang memikirkan bagaimana mengucapkan selamat tinggal, kata-kata kepala sekolah abadi segera membuatnya tercengang, dan dia memuntahkan seteguk teh yang baru saja dia minum. Apakah kamu bersedia menikahi Qing Cheng sebagai istrimu?